kesempatan yang diberikan buat saya malam hari ini. Jadi saya senang kita semua dalam keadaan sehat. Di sebelum saya ke sini, kebetulan di Bekasi Barat juga ada doa, dan sebelum doa kita sempat sharing. Pak Hartoyo sempat cerita bagaimana hari ini Pak Hartoyo bilang kalau ada yang sakit COVID, ya sudah pilihannya cuma dua, ya di rumah atau bawa ke rumah sakit, dan rumah sakit sudah pasti penuh. Dan Pak Hartoyo sempat bilang, ya sudah pilihannya kita tunggu sampai dapat kamar, kalau enggak, udah sampai mengembuskan nafas terakhir di UGD, dan itu tanpa dapat apa-apa. Dan itu benar, kemarin ada salah satu anak kesan saya, kalau kenal Kamurni ya, Kamurni Sitorus, anaknya Ica itu masuk rumah sakit, dibawa ke rumah sakit juga nggak diapa-apain, karena memang tempatnya full. Jadi cuma diletakin aja di selasar UGD, dan nggak diapa-apain, sampai padahal udah sesak nafas, sampai pagi jam 5 dia masuk, itu pun karena ada yang meninggal. Jadi ada yang meninggal, ganti dia, puji Tuhan sampai hari ini keadaannya membaik lah ya. Jadi saya bersyukur kita semua bisa berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Amin. Pak Ye, selamat malam Pak Ye. Wah, Pak Ye bajunya sama nih sama saya nih. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, saya akan share ya satu sharing firman Tuhan yang saya beri nama Push Out into the Deep ya. Jadi Bapak Ibu dapat premiernya lah, ibarat kalau nonton film itu dapat premier, karena besok pagi saya akan sharing ini. Tapi malam hari ini saya akan sharing setengah. Besok pagi kalau mau dengar yang komplit boleh datang di Morning Chapel besok pagi ya. Nah, malam hari ini saya akan membagikan sebuah tema Push Out in the Deep ya. Saya berdoa biar malam hari ini kita betul-betul dapat pesan Tuhan ini, karena saya dapat pesan ini dan saya rindukan untuk membagikannya buat kita semua. Mari sebelum kita dengar firman, kita berdoa sekali lagi, kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh membutuhkan Roh-Mu, kami sungguh membutuhkan tuntunan Allah dalam hidup kami di masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemi ini. Tuhan, ajarkan kami untuk semakin bergantung kepada Roh Kudus, semakin bergantung kepada firman Tuhan, dan terlebih lagi semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu, kiranya dengan bahasa yang sederhana, setiap kami boleh dibuat Roh Kudus mengerti, sehingga kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, baik. Saya akan mulai dengan sebuah firman Tuhan yang diambil dari dalam kitab Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Jadi ini menceritakan mengenai, sebenarnya ini cerita mengenai Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ya, nah saya akan bacakan ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ya, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, ya, ini adalah ayat kunci kita malam hari ini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Kalau di dalam terjemahan NIV dikatakan push out into the deep, ya. Jadi ada kata push out, ya. Jadi harus ada satu yang sangat keras untuk kita lakukan supaya kita bisa menuju ke kedalaman, ya. Kemudian dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Jadi sebenarnya ketika disuruh bertolak ke tempat yang dalam, Simon itu sebenarnya dengan perasaan setengah hati. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semalam-malaman dia sudah menebar jala dan tidak menemukan hasil apa-apa, ya. Nah, kita lihat di sini dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, kita lihat ketika ada ketaatan, ketika ada hati yang mau untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan, di situ ada berkat dan ada mujizat Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan,
sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, baik. Saudara, jadi saya coba membayangkan kisah yang terjadi pada waktu itu adalah mereka sudah kembali dari melaut semalam-malaman, dan dengan perasaan yang sedih, dengan perasaan yang galau, ya. Petrus dia mungkin lagi berada di pinggir pantai, kemudian dia berniat untuk mencuci jalannya dia. Nah, dia nggak menyadari bahwa ada kerumunan orang yang memadati di sekitar tempat dia berada. Karena yang dia fokus adalah bagaimana dia membersihkan perahunya, ya. Nah, saat itu dia sedang bersama-sama dengan Yakobus dan Yohanes. Kemudian mereka sedang membersihkan kotoran, membersihkan perahu mereka, di mana mereka sudah melewati malam itu tanpa hasil. Ya, nah tiba-tiba ya Petrus mendengar namanya itu disebut. Yesus memanggil dia dan berkata, Simon, bolehkah aku menggunakan kapalmu? Ya, nah kita lihat dari kisah ini ketika Yesus berkata demikian, kemudian Simon atau Petrus memberikan perahunya, dan ketika Yesus selesai mengajar, ayat yang keempat berkata, push out into the deep. Ya, nah, jadi nanti kita akan pelajari mengenai arti kata push out into the deep ini. Ya, nah, intinya malam hari ini Yesus kemudian menyuruh Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ya, nah, pertanyaannya adalah kenapa sih Tuhan meminta Petrus untuk menolak ke tempat yang lebih dalam? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita harus tahu bahaya perairan dangkal bagi seorang nelayan adalah, ya, ada yang tahu bahaya perairan dangkal bagi seorang nelayan? Bahaya perairan dangkal bagi seorang nelayan adalah Anda tidak akan mendapatkan apa-apa di tempat yang dangkal. Saudara, semua ikan yang besar, semua ikan yang banyak itu adanya di tempat yang dalam. Ikan yang segar, ikan yang bagus, semuanya ada di tempat yang dalam, saudara. Ya, nah, kita harus tahu bahwa di perairan dangkal bagi seorang nelayan, bahayanya adalah kita nggak dapat apa-apa. Nah, malam hari ini, saudara, saya ingin sampaikan kepada kita semua, kalau doa kita adalah doa yang dangkal, percayalah, kita nggak akan dapat apa-apa, saudara. Kalau malam hari ini, ya, kita membaca firman Tuhan, hanya sekedar lewat, alias dangkal, percayalah, kita juga nggak akan dapat apa-apa, saudara. Kalau kita ikut Tuhan, hanya sekedar kita ikut tanpa pengenalan lebih dalam alias dangkal, saya ingin sampaikan buat kita malam hari ini, di tempat dangkal, kita nggak akan dapat apa-apa. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita beriman, dan iman kita adalah iman yang dangkal, percayalah, saudara juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Malam hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa di tempat yang dangkal, bagi seorang nelayan, kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Itulah sebabnya Yesus menyuruh Petrus menolakkan perahunya ke tempat yang dalam, saudara. Saudara, ya, ketika Bartimeus, orang buta, dia ingin meminta pertolongan kepada Tuhan, dia mintanya tuh nggak main-main, saudara. Alkitab berkata, dia berteriak dengan segenap hati. Semakin disuruh diam, yang dilakukan Bartimeus adalah semakin keras dia berseru. Artinya apa? Artinya kita kalau meminta sesuatu kepada Tuhan, kita nggak boleh meminta yang biasa-biasa, saudara. Ya, kita kalau mau punya iman, iman kita nggak boleh iman dangkal. Kita harus menuju ke tempat yang dalam. Kita masih ingat kisah bagaimana Elia, ya, berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal, saudara. Ya, Elia nggak tanggung-tanggung. Dia menantang 450 nabi Baal, dan dia berkata, siapa yang bisa berseru kepada Allahnya untuk menurunkan api dari langit, itulah Allah yang sebenarnya. Saudara bisa bayangkan, ya, Elia sendiri, dia berhadapan dengan 450 nabi Baal. Tetapi saya percaya iman Elia bukan iman yang dangkal. Iman Elia bukan iman yang apa ya, kalau kata orang zaman sekarang, kaleng-kaleng, saudara. Dan kita lihat ketika ada kesungguhan, ketika ada segenap hati, di situ ada mujizat yang terjadi. Kita mencatat api turun dari langit. Nah, saudara, murid-murid Yesus, kalau kita baca sejarahnya, mereka ikut Yesus itu nggak pernah tanggung-tanggung. Sampai sejarah mencatat, hampir semua mati itu sebagai martir.
ada yang mati karena digoreng, ada mati karena disalib terbalik Petrus, ada yang mati karena diseret dengan tali di atas batu-batu kerikil, ada yang dibunuh dan lain sebagainya. Tapi kita lihat sampai mereka mengembuskan nafas mereka yang terakhir, mereka tidak menyangkal Yesus. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak memiliki iman yang dangkal. Karena mereka tidak memiliki pengharapan yang dangkal, saudara. Nah, malam hari ini, saya ingin mendorong kita semua. Yesus berkata kepada Petrus, tolakkan perahu ini ke tempat yang dalam. Push out into the deep. Malam hari ini, kita harus tahu, saudara. Kalau hari ini kita hanya sekedar bermain di perairan yang dangkal, kita nggak akan dapat apa-apa. Kalau doa kita hanya doa yang dangkal, kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita baca firman Tuhan, hanya sekedar baca, kita juga nggak dapat apa-apa. Kalau iman kita hanya sekedar iman yang biasa, iman yang dangkal, kita juga nggak akan dapat apa-apa, saudara. Ya, nah, malam hari ini, saya ingin mendorong kita semua yang ada di sini. Mari, saudara. Inilah saatnya kita untuk meninggalkan, saudara? Perairan yang dangkal. Amin. Nah, saudara, malam ini saya ingin sampaikan bahwa push into the deep atau bertolak ke tempat yang dalam adalah panggilan untuk seluruh gereja. Ini adalah perintah untuk saya dan untuk saudara sebagai anak Tuhan. Hari ini kita sedang berada di tengah masa pandemik yang luar biasa, saudara. Ya, hari ini saya nggak tahu lebih dari 32.000 kalau nggak salah kasus yang terinfeksi. Yang mati hari ini, kalau saya nggak salah juga, angkanya udah di atas ribuan, saudara. Hari ini, kalau kita masih bermain di tempat yang dangkal, saya khawatir kita tidak akan memiliki cukup iman apabila kita diizinkan mengalami masa-masa yang sulit, saudara. So, malam hari ini saya ingin berkata buat kita semua, mari, saudara, Tuhan memanggil kita untuk menolakkan ke tempat yang dalam. Bukan hanya sekedar bertolak ke tempat yang dalam. Malam hari ini ada satu kata yang berkata push, harus ada usaha, saudara. Harus dipaksa. Saya bersyukur kita mengikuti doa pagi, saudara, Morning Chapel. Saya melihat ada banyak Bapak Ibu yang setia mengikuti Morning Chapel. Malam hari ini saya mendorong kita semua, mari Bapak Ibu. Ya, kita harus push diri kita. Kita harus dorong diri kita untuk apa? Masuk ke tempat yang lebih dalam, saudara. Ya, nah, kenapa sih Tuhan ingin mengajak kita atau kenapa kita harus ada doa malam seperti ini, saudara? Kenapa harus ada morning chapel setiap jam 5 pagi? Udah setahun kita morning chapel. Alasannya cuma satu, supaya, saudara, kita belajar untuk meninggalkan perairan dangkal kita. Kenapa sih kita harus meninggalkan perairan dangkal kita? Karena yang tadi saya sampaikan, di tempat dangkal kita tidak dapat apa-apa. So, malam hari ini, saudara, tadi saya sudah sempat sampaikan, hampir setiap hari kita mendengar berita tentang orang yang positif COVID-19. Pertanyaan saya adalah, apa reaksi kita? Hampir setiap hari ada aja orang yang kesusahan. Apa yang kita lakukan? Hampir setiap hari kita temukan orang-orang sakit. Apa yang sudah kita kerjakan, saudara? Saudara, ini hal yang penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Coba merenungin. Coba mengambil waktu untuk berenung. Dalam minggu kemarin, saudara, saya punya anak kesan itu yang kena positif COVID. Anak kesan saya aja kurang lebih sekitar 6 orang itu positif COVID, saudara. Ya, suami istri, ya, ada beberapa yang suami istri, ada beberapa yang masih muda, tapi rata-rata udah suami istri, saudara. Ya, nah, saudara, ada satu yang tadi saya cerita, dia masuk di UGD, saudara. Ya. Saya telepon dia, saya tanya, kamu sama siapa di sana? Dia bilang dia sendiri. Kamu udah makan belum? Waduh, Kak, aku belum makan karena di rumah sakit, ya tahulah, saudara, ya, orang banyak. Kemudian tadi saya bilang cuman ditaruh di selasar UGD. Saudara, hari itu saya sama istri, kami pergi ke rumah sakit. Kita pakai masker berapa lapis gitu ya, kita pergi, kita antar makanan, bawa makanan buat mereka, doain dia. Kemudian dari situ kita pergi ke tempat yang sedang isolasi mandiri juga di apartemen, bawa mereka makanan, doain mereka. Nah, hari ini saya ingin mendorong kita semua dan mengingatkan kita semua, saudara. Ya, mari, saudara. Ini adalah waktu untuk kita meninggalkan perairan yang dangkal.
Saudara, nelayan tidak pernah memancing di kolam renang. Mereka selalu pergi ke kedalaman, yaitu lautan luas. Nah, malam hari ini, saya cuma ingin mengingatkan kita semua, saudara, bahwa mari, ini kesempatan kita untuk jadi berkat buat banyak orang. Saya nggak bilang kita rame-rame pergi ke rumah sakit untuk doain orang, nggak juga. Tapi kalau Tuhan taruh, go ahead. Tapi setidaknya kita bisa mengambil bagian untuk mendoakan mereka. Mungkin kita bisa mengambil bagian untuk membantu mereka, meringankan beban mereka, atau apapun yang bisa kita lakukan, saudara. Ya, kenapa? Karena hari-hari ini saya tahu Tuhan sedang memanggil saudara dan memanggil saya untuk meninggalkan pelabuhan kenyamanan kita, untuk meninggalkan ketakutan kita, meninggalkan kepuasan diri kita, meninggalkan rasa nyaman kita. Dan inilah waktunya untuk kita meninggalkan perairan kita yang dangkal, saudara. So, saudara, kalau kita menginginkan sesuatu yang besar dari Tuhan, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus meluncur ke tempat yang dalam. Tempat yang dalam itu bicara mengenai apa? Hubungan kita, doa kita, baca firman Tuhan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Itu bicara mengenai tempat yang dalam, saudara. Nah, malam hari ini saya berdoa, kiranya kita semua boleh menangkap pesan Tuhan ini, saudara. Ya. Nah, makna tempat yang dalam itu apa sih? Yang pertama, saudara, ya, tingkat kedalaman menentukan tingkatan suatu hubungan. Saya kasih contoh, ya, Kalau supir Grab datang ke rumah saya nggak akan suruh mereka masuk ke dalam rumah, saudara. Saya pasti hanya akan ngomong dengan mereka itu cuma di depan pagar. Apalagi dalam kondisi pandemi, kadang-kadang saya cuma teriak dari dalam rumah, "Oke Pak, Bapak taruh aja di pagar ya." Kenapa saya melakukan itu? Karena kita nggak punya hubungan terkoneksi sama sekali. Tapi, kalau Bapak Ibu yang datang ke rumah saya, nggak mungkin saya cuma suruh hanya di depan pagar. Apalagi kalau yang datang Bapak Gembala, Ibu Gembala, waduh, bila perlu masuk sampai ke dalam dapur, saudara, ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan tingkat hubungan, betul ya? Nah, semakin dalam, semakin kita punya, semakin kita punya hubungan dengan mereka, kita akan membawa mereka semakin ke tempat yang dalam. Kalau ponakan saya atau kakak saya yang datang, saya nggak hanya bawa mereka sampai ke ruang tamu, atau saya nggak akan bawa mereka sampai ke dapur, saya akan bawa mereka ke kamar tamu, saudara. Ya, saudara bisa ngerti ya. Semakin kita punya hubungan, semakin kita akan bawa mereka ke kedalaman yang lebih tinggi. Tapi kalau yang datang itu adalah istri saya, anak saya, mereka akan saya bawa masuk ke dalam kamar saya, saudara. Artinya apa? Artinya tingkat kedalaman kita dengan Tuhan menentukan ya seberapa kita itu mengenal Dia, saudara. So, malam hari ini, kalau hari ini kita masih berada di tempat yang dangkal, saya mendorong kita semua, mari kita berdoa, jangan sekedar berdoa. Mari kita sungguh-sungguh, kita punya passion yang sungguh-sungguh berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mujizat terbesar hanya terjadi di tempat yang dalam. Saudara lihat ketika Yesus menyuruh Petrus untuk menolakkan perahu ke tempat yang dalam, Yesus sebenarnya cuma ingin bilang, semakin dalam engkau berjalan bersama dengan aku, semakin besar mujizat yang akan engkau lihat. Jadi malam hari ini saya mendorong kita semua, mari saudara, ya, walk with Jesus every day. Bukan cuma sekedar berjalan bersama Tuhan, semakin dalam, dan semakin dalam lagi. Dan yang ketiga, saudara, ya, hidup yang diubahkan hanya bisa terjadi saat kita bisa memiliki kedalaman intimasi dengan Tuhan. So, kalau kita ingin berubah hidup kita, kalau kita ingin masa depan kita berubah, kalau kita ingin keluarga kita berubah, kalau kita ingin melihat lingkungan kita berubah, kalau kita ingin melihat orang-orang yang ada di sekitar kita berubah, malam hari ini tidak ada cara lain. Mari, saudara, miliki intimasi dengan Tuhan. Ketika engkau memiliki intimasi dengan Tuhan, ketika engkau memiliki kedalaman dengan Tuhan, saya ingin sampaikan, kau akan melihat ada perubahan-perubahan kehidupan yang terjadi. Mulai dari hidup kita, keluarga kita, komunitas kita, tempat di mana kita berada, sampai setiap orang yang bertemu dengan kita. Saya suka sekali setiap kali Pak Ye sharing di Morning Chapel,
karena saya selalu melihat ada kesaksian yang hidup bagaimana Pak Yeye dengan cara yang sederhana memberkati orang-orang yang ada di lingkungan di mana Pak Yeye tinggal, ya. Ada oma-oma atau orang-orang, anak-anak yang di pinggir jalan yang sudah disiapin permen dan lain sebagainya. Itu yang terjadi ketika kita memiliki intimasi dengan Tuhan. Kita akan bisa jadi berkat buat banyak orang, saudara. So, malam hari ini, ya, saya mendorong kita semua, jangan puas berada di perairan dangkal. Jangan puas hanya cuman berdoa, ikut-ikutan berdoa, atau hanya sekedar berdoa. Saudara, mari, ya saya selalu bilang, setiap kali kita selesai morning chapel, jangan cukup selesai ikut morning chapel. Selesai morning chapel, ambil waktu lagi untuk meditasi firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau kita suami istri, masuk dalam pujian penyembahan lagi bersama dengan suami atau istri, atau dengan keluarga. Artinya, malam hari ini, kita sedang berada di masa-masa yang sulit. Kita sedang berada di masa-masa yang, yang mungkin kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Tapi malam hari ini, saya mendorong kita semua, mari, jangan berada di tempat yang dangkal. Masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan, dalam intimasi dengan Tuhan. Ya, doa semakin dalam lagi, penyembahan kita semakin dalam lagi, baca firman Tuhan kita semakin dalam lagi, hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam lagi. Saya percaya kalau itu terjadi, maka akan merubah banyak hal. Hubungan suami istri, percayalah saudara, pasti akan berubah. Saya melihat setiap kali saya ada konflik dengan istri, itu pasti karena hubungan kami salah satunya dengan Tuhan biasanya mulai renggang, saudara, ya. Dan itu pasti terjadi ketika hubungan saya dengan Tuhan mulai renggang, itu biasanya mudah sekali terjadi konflik. So, saya melihat ketika saya ingin rumah tangga saya baik, hubungan saya dengan anak-anak saya baik, maka yang harus saya lakukan, saya harus mengejar keintiman dengan Tuhan. Saya di dalam dunia pekerjaan juga begitu. Saya sering kesaksian setiap kali saya sharing di morning chapel, ya. Bahwa setiap kali ada masalah dengan ada kesulitan, ada masalah keuangan, saya nggak melakukan dengan cara-cara yang biasa orang lakukan. Saya masuk ke dalam ruangan, saya nyembah Tuhan, saya berdoa, saya mohon tuntunan Tuhan, dan selalu saya melihat mujizat Tuhan selalu terjadi ketika kita masuk di tempat yang dalam. So, malam hari ini, saudara, ya, come on, push yourself into the deeper place with God. Dorong diri kita, paksa diri kita masuk ke dalam kedalaman yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Jangan cuman cukup, saya udah ikut doa pagi, saya udah ikut doa malam, udah cukup. Enggak, saudara, enggak cukup. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih dalam lagi. Semakin dalam, semakin engkau lihat mujizat. Semakin dalam, semakin engkau mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Semakin dalam, semakin engkau mengalami perkara-perkara yang ajaib. Saya berdoa, biar malam hari ini kita boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh menerima ini, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam berkat Tuhan, hidup kita jadi berkat buat banyak orang, hidup kita jadi kesaksian buat banyak orang, keluarga kita jadi kesaksian buat banyak orang, apa yang kita lakukan mempermuliakan nama Tuhan, hidup kita, orang lihat kita, orang nggak melihat diri kita, tapi orang melihat ada Kristus di dalam diri kita. Kenapa? Karena yang kita kejar adalah keintiman dengan Tuhan. Saya berdoa, biar malam hari ini Bapak Ibu boleh menangkap pesan Tuhan yang sangat sederhana ini. Besok pagi, saya sharing jauh lebih dalam daripada apa yang saya bagikan malam hari ini. Dan saya mendorong kita semua juga boleh bersama-sama mengikuti Morning Chapel besok pagi, sehingga kita boleh mendapatkan berkat Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Ya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan. Kalau Engkau mengajarkan kami malam hari ini untuk bertolak ke tempat yang dalam. Kami tahu, tempat yang dalam ada mujizat Tuhan. Di tempat yang dalam ada keintiman, ada intimasi dengan Tuhan. Di tempat yang dalam, hidup Petrus diubahkan. Dan kami juga percaya, hidup kami juga dapat diubahkan. Tuhan, malam hari ini kami nggak mau berada di tempat yang dangkal. Kami nggak mau berada di tempat yang biasa, Tuhan. Karena di tempat yang dangkal, kami nggak akan dapat apa-apa. Di tempat yang dangkal, kami nggak akan pernah bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu aku berdoa di masa-masa yang sulit ini, Tuhan.
Tolong kami supaya kami semakin memiliki keintiman dengan Tuhan. Kami semakin masuk ke dalam kedalaman yang lebih dalam dengan Tuhan. Sehingga hidup kami betul-betul ketika orang melihat kami, keluarga kami, orang boleh melihat ada Kristus yang hidup di dalam kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Biar anugerah Tuhan turun atas setiap kami. Aku berdoa buat setiap jemaat yang hadir, buat setiap jemaat di Bekasi Timur, juga buat Bapak Gembala dengan TGI yang ada, seluruh pemimpin di Bekasi Timur. Mari Tuhan tolong jaga kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Jagain kami dari setiap virus COVID-19 yang sedang merajalela di sekitar kami Tuhan, supaya kami terjaga, terlindungi, seisi keluarga kami terjaga, seluruh jemaat-jemaat terlindungi Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Pakai kami juga Tuhan, boleh jadi berkat buat banyak orang. Sehingga dimanapun kami berada, orang boleh melihat Kristus yang betul-betul hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, biar berkat Allah turun atas engkau, menolong hidupmu, boleh menjadi serupa dengan Kristus. Jadilah berkat buat banyak orang. Hari-hari ini banyak orang menantikan hidup kita, menantikan diri kita. Jadilah berkat buat mereka, jadi jawaban buat mereka, jadi mujizat buat mereka, biar nama Yesus dipermuliakan lewat hidupmu. Dan hanya bisa kita lakukan apabila kita mendorong diri kita, push yourself into the deep. Aku berdoa biar firman Tuhan malam hari ini boleh mengubah kami, jadikan kami alat-alat-Mu, dan biar berkat Tuhan turun melingkupi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin.